Rumor Repsol hengkang dari Honda MotoGP makin kuat. Jika benar, maka diperkirakan perusahaan energi ini sepertinya sudah merasa cukup menderita karena kurangnya exposure selama hampir 3 tahun terakhir terhitung semenjak cederanya Marc Marquez di Jerez 2020. Dan ini membuat Honda 2023 mungkin akan berubah besar-besaran. Yap, kecuali Marc Marquez, ada kemungkinan 3 pembalap Honda lainnya akan dibongkar dan digantikan wajah-wajah baru. Alex Marquez oleh Alex Rins, Paul kemungkinan oleh Mir, dan bisa jadi Nakagami oleh Ogura. Namun bukan hanya itu. Kenyataan di mana sampai hari ini belum ada sinyal positif negosiasi antara Repsol dan HRC yang memiliki durasi kerjasama berakhir pada penghujung musim 2022 membuat potensi revolusi terutama pada tim Factory HRC MotoGP di 2023. Pekan lalu ada acara besar Honda di pabrik Madrid, dengan Marc Marquez sebagai tamu kehormatan untuk merayakan 10 tahun kerjasama box Repsol, Honda di MotoGP. Ini bisa menjadi penampilan terakhir Repsol dan HRC jika sponsor asal semenanjung Iberia ini dikonfirmasi cabut setelah hampir 30 tahun bekerja sama. Namun begitu rumor penggantinya atau bisa dibilang rencana B sudah siap. Dan plan B tersebut disinyalir adalah raksasa energi Malaysia Petronas yang sempat 3 tahun bersama Razlan Razali sebelum akhirnya hengkang. Namun pada kenyataannya, raksasa minyak itu tidak pernah mengalihkan pandangannya dari motorsport dan terutama kelas utama Grand Prix sepeda motor. Petronas menunggu kesempatan dan momen terbaik untuk kembali ke level tinggi. Dan bersama HRC sepertinya adalah sebuah momen yang cukup tepat. Repsol dan Honda sendiri telah bersama-sama di kejuaraan dunia MotoGP sejak 1995, membentuk salah satu tim paling legendaris dalam sejarah sepeda motor, 17 gelar juara dunia dan sederet pebalap legendaris, termasuk Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Marc Marquez. Untuk saat ini kedua belah pihak tidak banyak memberikan statement mengenai status negosiasi kerjasama keduanya pasca 2022 di MotoGP. Ada satu tesis yang juga cukup menarik mengenai fenomena yang bisa dihubungkan dengan potensi hengkangnya Repsol dari HRC ini. Alasannya terkait dengan fakta bahwa Repsol sendiri adalah sebuah perusahaan dengan kepentingan jualan yang skupnya kecil, kalau tidak bisa dikatakan hampir lokal, hanya mencangkup semenanjung Iberia dan sedikit Amerika Selatan. Pasar Repsol ini bisa dikatakan 3 kali lebih kecil dari Petronas, ditambah lagi situasi Eropa saat ini secara umum sedang dalam tahap kampanye peralihan dari kendaraan ICE ke EV yang lumayan besar-besaran. Di Eropa, banyak produsen mobil akan segera tidak lagi memproduksi mesin bakar ber-BBM hidrokarbon. Di beberapa negara, mereka bahkan tidak akan dijual dalam waktu dekat. Dan karena itu Repsol, yang menjual bahan bakar di Eropa dengan 6.000 SPBU dan 5 kilang di Spanyol, sepertinya juga bersiap untuk melakukan rekonversi industri dan strategi perusahaan. Petronas, secara umum dengan pangsa pasar 3 kali lipat lebih besar dari Repsol, sepertinya masih memiliki pangsa pasar yang lebih inline dengan apa yang terjadi di MotoGP, di mana konversi paling dekat masih berfokus pada mesin bakar oto walaupun bensinnya sudah mulai beralih ke bensin yang menghasilkan jejak karbon jauh minimal, bensin sintetik. Sementara itu Thriller Miller mulai membela Ducati pada 2021. Namun, semasa waktunya bersama skuad Borgo Panigale, kesepakatan yang dimiliki hanya 1 tahun, atau dengan opsi perpanjangan. Berbeda dibandingkan Francesco Bagnaia yang dikontrak 2 tahun. Bahkan, ketika Ducati memperbarui kesepakatan, Pecco disodori kontrak yang mencakup musim 2023 serta 2024. Situasi yang dialami Miller jelas jauh dari kata ideal, membuat sang pembalap kerap dilanda kecemasan, karena tak memiliki jaminan akan masa depannya. Namun kini, dia bisa bernapas lega setelah mencapai kata sepakat dengan KTM. Dan berpotensi lebih banyak lagi, ada opsi di sana untuk memperpanjang kontrak beberapa tahun lagi juga, tuturnya dalam siniar In The Fastland. Saya tidak pernah memiliki kontrak 2 tahun sejak Honda, dan setiap kontrak lain yang pernah saya miliki adalah kontrak 1 tahun. Jadi, agak menyenangkan untuk tidak melakukan omong kosong ini setiap tahun.